Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, di video kali ini kita akan membahas Komdis PSSI jatuhkan sanksi 12 bulan dan denda 25 juta bagi Yuran Fernandes. Sebelum itu, yang baru bergabung bisa dukung dulu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih yang sudah subscribe. Di video kali ini kita akan membahas video yang beredar. Lucunya Liga Indonesia, cekik wasit hanya disanksi 6 bulan tapi sampaikan kritik dan unek-unek bisa kena larangan main 1 tahun. Komite Disiplin Komdis PSSI jatuhkan sanksi berat terhadap Kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes. Sanksi berat ini dijatuhkan Komdis PSSI buntut dari kritik pedas yang disampaikan pemain asal Cape Verde tersebut. Tak tanggung-tanggung, pasca Ketum PSSI Erick Thohir bereaksi keras atas pernyataan Yuran, Komdis melarang bek PSM itu sanksi 1 tahun beraktivitas di sepak bola Indonesia. Pernyataan Yuran Fernandes yang ia unggah di akun sosial media miliknya dianggap melanggar pasal 59 ayat 2 Jo pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Eseder Yuran Fernandes Roha Lopez dikenakan sanksi larangan beraktivitas dalam kegiatan sepak bola Indonesia selama 12 bulan sejak keputusan ini diterbitkan, bunyi pernyataan Komite Disiplin PSSI. Tak hanya disanksi 1 tahun larangan bermain dan beraktivitas, Yuran juga mendapat sanksi tambahan yakni denda 25 juta rupiah. Pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas berakibat terhadap hukuman lebih berat, lanjut pernyataan Komdis PSSI. Pernyataan Yuran kritik atau hinaan. Yuran Fernandes yang sudah bermain di Liga Indonesia sejak 2019 pada tanggal 3 Mei tahun 2025 mengeluarkan pernyataan keras. Pernyataan yang ia unggah di akun Instagram miliknya buntut dari kekalahan PSM 1-3 dari PSS Sleman dalam lanjutan BRI Liga 1. Yuran yang sempat mencetak gol di laga itu namun dianulir keluarkan unek-uneknya. Yuran Fernandes mengatakan bahwa wasit yang memimpin pertandingan berat sebelah. Wasit Nendi Rohaendi dituding Yuran memihak PSS Sleman. Yuran Fernandes sejatinya di laga itu mencetak gol memanfaatkan sepak pojok. Wasit Nendi sempat sahkan gol tersebut dan Yuran bersama pemain PSM berselebrasi. Namun wasit Nendi membatalkan gol tersebut setelah melihat tayangan VAR. Yuran Fernandes dianggap melakukan pelanggaran sebelum mencetak gol. Tak berhenti di situ, keputusan wasit Nendi lainnya memicu kontroversial. Pemain PSS Gustavo Tocantins pada menit ke-60 mencetak gol. Dan gol itu disahkan oleh wasit Nendi. Padahal pemain PSS itu dianggap melanggar Syahrul Lasinari, namun wasit tetap mengesahkan gol tersebut meski sudah mengecek VAR. Semua orang bisa lihat apa yang terjadi. Wasit datang ke sini seolah untuk membantu Sleman, tegas Yuran Fernandes di sesi konferensi pers usai laga tersebut. Eseder Yuran Fernandes Roha Lopez dikenakan sanksi larangan beraktivitas dalam kegiatan sepak bola Indonesia selama 12 bulan sejak keputusan ini diterbitkan, bunyi pernyataan Komite Disiplin PSSI. Tak hanya disanksi 1 tahun larangan bermain dan beraktivitas, Yuran juga mendapat sanksi tambahan yakni denda 25 juta rupiah. Pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas berakibat terhadap hukuman lebih berat, lanjut pernyataan Komdis PSSI. Pernyataan Yuran kritik atau hinaan. Yuran Fernandes yang sudah bermain di Liga Indonesia sejak 2019 pada tanggal 3 Mei tahun 2025 mengeluarkan pernyataan keras. Pernyataan yang ia unggah di akun Instagram miliknya buntut dari kekalahan PSM 1-3 dari PSS Sleman dalam lanjutan BRI Liga 1. Yuran yang sempat mencetak gol di laga itu namun dianulir keluarkan unek-uneknya. Yuran Fernandes mengatakan bahwa wasit yang memimpin pertandingan berat sebelah. Wasit Nendi Rohaendi dituding Yuran memihak PSS Sleman. Yuran Fernandes sejatinya di laga itu mencetak gol memanfaatkan sepak pojok. Wasit Nendi sempat sahkan gol tersebut dan Yuran bersama pemain PSM berselebrasi. Namun wasit Nendi membatalkan gol tersebut setelah melihat tayangan VAR. Yuran Fernandes dianggap melakukan pelanggaran sebelum mencetak gol. Tak berhenti di situ, keputusan wasit Nendi lainnya memicu kontroversial. Pemain PSS Gustavo Tocantins pada menit ke-60 mencetak gol. Dan gol itu disahkan oleh wasit Nendi. Padahal pemain PSS itu dianggap melanggar Syahrul Lasinari, namun wasit tetap mengesahkan gol tersebut meski sudah mengecek VAR. Semua orang bisa lihat apa yang terjadi. Wasit datang ke sini seolah untuk membantu Sleman,
tegas Yuran Fernandes di sesi konferensi pers usai laga tersebut. Wasit ini tidak layak di Liga 1. Saya harap dia keluar saja hingga Liga 4, tambahnya. Tak puas dengan pernyataan secara terbuka usai pertandingan, Yuran lebih lanjut singgung soal korupsi di sepak bola Indonesia. Sepak bola di Indonesia hanya candaan. Makanya level dan korupsinya akan tetap sama, tulis Yuran di akun Instagram sehari setelah pertandingan, Minggu tanggal 4 Mei tahun 2025. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda bisa datang ke Indonesia. Jika Anda ingin bermain sepak bola serius, menjauhlah dari Indonesia, tambahnya. Pernyataan Yuran ini pun jadi bola liar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan sampai bereaksi keras. Kritik pedas Yuran soal korupsi dan level Liga Indonesia mematik para petinggi PSSI. Ketum PSSI Erick Thohir tegaskan bahwa profesionalisme dalam dunia sepak bola harus dijaga, termasuk dalam menyampaikan kritik. Menteri BUMN itu meminta pemain asing yang cari makan di Liga Indonesia bisa menghormati dan tidak mencemarkan nama baiknya. Dia, Yuran Fernandes, sudah meminta maaf. Tapi, kalau dia menyesali main di Indonesia, jangan main di Indonesia. Main saja di luar negeri. Kalau dia menyesal main di Indonesia, jangan main di sini, kata Erick Thohir saat ditemui di kawasan Ciputat, Selasa, tanggal 6 Mei tahun 2025. Lantas apakah pernyataan Yuran itu mencemarkan nama baik sepak bola Indonesia? Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares dalam konferensi pers usai laga melawan PSS juga meminta aparat hukum untuk menyelidiki wasit Nendi. Menurut pelatih berlisensi UEFA Pro itu, banyak kesalahan yang dilakukan wasit Nendi di pertandingan tersebut. Bahkan Bernardo Tavares meminta pihak kepolisian untuk menyelidiki wasit Nendi. Di titik ini, menarik jika Satgas Anti Mafia Bola kembali bergerak. Jadi saya meminta polisi untuk menginvestigasi laporan mereka. Wasit tak hanya melihat dari tayangan broadcast tapi perlu meneliti semua apa yang terjadi, tegas Bernardo Tavares. Sebenarnya apa kritik pedas Yuran kepada kualitas Liga Indonesia kencang disuarakan di akar rumput. Sejumlah supporter di platform sosial media belakangan kerap meminta Erick Thohir dan PSSI juga turut membenahi kualitas Liga Indonesia di saat Timnas Indonesia tengah meroket. Bahkan ex-pelatih Timnas Indonesia, Sintayong pernah meminta PSSI untuk memperbaiki kualitas Liga Indonesia. Tapi saya sudah mengatakannya berkali-kali, Liga Indonesia harus lebih kuat jadi memberikan dampak positif ke performa Timnas Indonesia, tegas Sintayong pada Januari tahun 2024. Faktanya kualitas Liga Indonesia memang masih buruk. Pada rilisan AFC musim 2023/2024, peringkat Liga Indonesia hanya berada di posisi ke-28. Kualitas liga kita hanya setingkat lebih baik dari Liga Korea Utara. Miris. Erick Thohir bukan tidak sadar, ia sempat mengungkap rasa geram dan kecewanya. Ia pada Juni tahun 2024 mengatakan akan melakukan revolusi di Liga Indonesia. Erick berjanji akan bongkar-bongkaran demi perbaikan liga. 1 tahun ke depan kita akan bongkar-bongkar dan bersih-bersih. Kita akan transformasi liganya. Pengelola klub harus bersama-sama dengan PSSI bersatu untuk menjadi yang terbaik, ucapnya. Bulan depan, pernyataan Erick ini genap 1 tahun, tapi apakah sudah ada perubahan yang berarti di kualitas Liga Indonesia? Merujuk dari keputusan Komdis PSSI 1 tahun ke belakang, masih muncul masalah-masalah yang tunjukkan kualitas Liga Indonesia belum menuju ke arah lebih baik. Oktober tahun 2024 misalnya, Komdis PSSI menghukum Persela buntut kericuhan saat laga melawan Rans Nusantara. Komdis PSSI dalam putusannya menyebut adanya pelemparan, penyerangan, dan penganiayaan terhadap perangkat pertandingan. Masih di bulan dan tahun yang sama, Komdisi jatuhkan sanksi kepada Panpel PSMS Medan di laga melawan PSPS Pekanbaru. Sanksi itu akibat gagal menjaga ketertiban dan keamanan, terjadi pemukulan dan tendangan kepada perangkat pertandingan serta pelemparan botol minuman ke area lapangan. Klarifikasi Yuran dan hukuman berat. Pernyataannya yang jadi bola liar membuat Yuran pada tanggal 5 Mei tahun 2025 segera memberikan klarifikasi. Yuran Fernandes menekankan bahwa pernyataan yang disampaikannya konteksnya sepenuhnya hanya sepak bola, bukan menyinggung Indonesia sebagai negara. Pernyataan yang saya sampaikan tersebut sepenuhnya ditujukan dalam konteks sepak bola. Ungkapan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyinggung Indonesia sebagai sebuah negara, tulis keterangannya. Pernyataan tersebut merupakan luapan emosional, tepat setelah pertandingan yang penuh dengan tekanan dan drama.
Saya yakin mereka yang menonton pertandingan tersebut paham betul mengapa saya begitu emosional, tambahnya. Ia pun menyampaikan permintaan maaf atas kritik pedas yang memicu kehebohan di sepak bola Indonesia. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan meminta untuk tidak menyalahi artikan unggahan saya ke dalam konteks yang lebih luas. Itu hanya murni merupakan bentuk kekecewaan pribadi saya terhadap situasi di lapangan, sekaligus cerminan dari rasa peduli dan harapan saya kepada PSSI dan LIB, bahwa sepak bola Indonesia bisa berkembang dan menjadi lebih baik dari hari ini. Terima kasih, tegas Yuran. Hukuman untuk Yuran Fernandes memang dirasa sangat berat. Apalagi jika dibandingkan dengan sanksi kepada pemain Persiraja, Rizky Yusuf Nasution. Pada Februari tahun 2025, Komdis PSSI hanya menjatuhkan sanksi 6 bulan kepada Rizky buntut aksinya mencekik wasit saat melawan PSPS Pekanbaru. Pemain berposisi bek itu menurut Komdis melakukan tindakan tandukan, dorongan pukulan serta mencekik leher wasit. Alih-alih dapat sanksi seperti Yuran, Rizky hanya dilarang bermain selama 6 bulan. Hukuman, larangan bermain selama 6 bulan, denda Rp25 juta, bunyi putusan Komdis PSSI. Insiden pemukulan terhadap wasit juga sempat viral di PON 21 Aceh Sumut. Muhammad Rizky Saputra yang jadi aktor terancam hukuman 6 bulan. Menengok jauh ke belakang, Komdis PSSI sejatinya pernah ambil keputusan sangat tegas terhadap pemain yang menyerang wasit. Peter Rumaropen pada 2013 dijatuhi sanksi seumur hidup oleh Komdis PSSI karena memukul wasit Muhaimin di laga Pelita Bandung Raya vs Persiwa. Kembali ke Yuran, apa ia sampaikan di akun sosial media sejatinya seperti rahasia umum di kompetisi sepak bola Indonesia. Faktanya, Juli tahun 2023, Bareskrim Polri sempat memanggil Erick Thohir atas kasus dugaan pungli seleksi wasit Liga 1 dan Liga 2. Terkait dugaan adanya pungli pada seleksi wasit Liga 1 dan 2 bahwa Satgas Anti Mafia Bola pada hari ini mengundang Ketua PSSI, ujar Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023. Namun begitu, kata Nurul, Erick Thohir menunjuk perwakilan PSSI untuk memenuhi undangan pemeriksaan. Nurul belum membeberkan lebih jauh terkait pemeriksaan itu. Namun yang ditunjuk beliau untuk menghadiri undangan tersebut adalah Saudara A yang merupakan Direktur Perwasitan ke Bareskrim, kata Nurul. Baru-baru ini proses seleksi dan pelatihan wasit ini diterpa isu pungli. Hal ini sebagaimana fakta yang disampaikan oleh pengamat sepak bola sekaligus koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Ya, yang pertama mereka telah menyampaikan bahwa telah terjadi pungutan liar pungli ketika seleksi. Ada yang dimintai Rp500.000 bocoran soal, ada paket Rp1 juta, ujar Akmal Marhali, dikutip dari laman Instagram @indonesiafootball, Kamis, tanggal 13 Juli tahun 2023. Selain itu, beredar juga sebuah rekaman suara pengakuan seorang wasit asal Jawa Tengah yang diduga menjadi korban pungli saat menjalani seleksi wasit untuk Liga Indonesia, baik kasta pertama atau kedua. Rekaman percakapan telepon itu diunggah oleh akun Instagram @forumwasitindonesia pada Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023. Dalam rekaman percakapan tersebut, seorang wasit yang mengikuti seleksi wasit di Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa dirinya dimintai sejumlah uang oleh salah satu anggota koordinator penyelenggara seleksi. Nah, Jawa Tengah kan kemarin yang tak sampaikan, toh kemarin itu ada yang iuran, saya juga iuran, ungkap wasit tersebut. Ia juga mengatakan bahwa uang yang dikumpulkan tersebut akan dikembalikan lagi apabila peserta tersebut tidak lolos dalam seleksi. Namun informasi yang dirinya ketahui uang milik beberapa peserta yang tak lolos seleksi belum dikembalikan. Katanya kalau nggak lulus itu dikembalikan gitu loh, terus ada yang beberapa yang dikembalikan, mungkin ada yang belum. Mungkin loh, aku nggak tahu ya, yang nggak lulus Jawa Tengah untuk Liga 2 itu ada 2 orang, Liga 1 itu ada 3 orang, yang 2 orang dikembalikan, yang 4 orang itu belum tahu, katanya. Kabarnya uang yang diminta tiap peserta sebesar Rp500.000 itu sebagai transaksi jual beli bocoran soal dan kunci jawaban tes LOTG. Sementara paket Rp1 juta untuk membantu lolos tes fisik dan tes LOTG. Sebagai informasi, tes dalam seleksi wasit terdiri dari 3 kategori, yakni tes fisik dengan bobot nilai 60, tes Law of the Games LOTG dengan bobot nilai 20, sementara tes video dengan bobot nilai 20. Oke, itulah sekilas video dari admin, semoga bermanfaat membantu perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.